Dr. Era Sabtono menyatakan bahwa Henok, Musa, dan Elia dibangkitkan dan naik ke surga. Dr. Era Sabtono menyatakan pula bahwa ketika semua orang kudus di Perjanjian Lama meninggal, mereka turun ke dunia orang mati. Tetapi ketiganya tidak turun ke dunia orang mati, Hades, melainkan dibangkitkan dan naik ke surga. Pernyataan ini terdapat pada halaman 93, 62, dan 109 Rahasia Kitab Wahyu buku pertama. Mengapa mayat Musa diperobohkan? Sebab semua orang mati harus ada dalam tawanan di dunia orang mati, Yunani Hades. Tetapi Tuhan ternyata memberi dispensasi kepada 3 orang yang dapat menjadi contoh akan adanya tubuh kebangkitan, yaitu Henok, Musa, dan Elia. Kebangkitan ini sesuatu yang paling menakutkan bagi iblis. Sebagian besar mereka, selain Henok, Musa, dan Elia, ada di dunia orang mati atau Hades, yaitu sebelum kematian, di mana Tuhan Yesus turun ke Hades dan kebangkitannya. Henok, Musa, dan Elia. Mengapa mereka? Sebab mereka adalah orang-orang yang memperoleh hak istimewa, tidak ikut tertawan di Hades. Padahal yang lain harus dikumpulkan bersama dengan nenek moyang di Hades. Namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah buah sulung kebangkitan dari antara semua orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Hanya Henok dan Elia yang naik ke surga dalam tubuh jasmani dan berdiri di hadapan Tuhan seluruh bumi. Sakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14, Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 4. Musa meninggal, dikuburkan, dan turun ke dunia orang mati seperti semua orang kudus Perjanjian Lama sampai Tuhan Yesus membebaskan mereka. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6, Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari.
Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 membahas Bait Allah dan Yerusalem diambil alih oleh Antikristus. Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 14, 23 sampai 26. Dan pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 40 sampai 45, dan pasal 12 ayat 7 dan 11. Matius pasal 24 ayat 15, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Sebuah bulu pengukur, panjangnya sekitar 12,5 kaki. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai 16. Itu seperti sebuah tongkat atau tongkat kerajaan, sama seperti Wahyu pasal 2 ayat 27, pasal 12 ayat 5, dan pasal 19 ayat 15. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini adalah ukuran untuk mendera, bukan membangun, seperti dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14, Mazmur pasal 2 ayat 9, pasal 89 ayat 32, Yesaya pasal 11 ayat 4, dan 1 Korintus pasal 4 ayat 21. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. 5 bait suci dalam sejarah dan nubuatan. Bait suci Salomo, 1 Raja-Raja pasal 5 sampai pasal 8. Bait suci Zerubabel, Hagai pasal 1 sampai pasal 2, Esra pasal 3 ayat 4 sampai 13, dan pasal 6 ayat 1 sampai 22. Bait suci Herodes, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 20, dan Matius pasal 24. Bait suci masa depan pada zaman antikristus, Daniel pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 45, pasal 12 ayat 7, dan Matius pasal 24 ayat 15, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Bait suci milenia, Yeskiel pasal 40 sampai 48, dan Zakaria pasal 6 ayat 12 sampai 13. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Pelataran di sini menunjuk pada pelataran bangsa-bangsa lain, bukan untuk diukur dan diserahkan kepada antikristus, karena itu sudah menjadi bagian mereka. Sisa bait suci dan Yerusalem akan diambil alih oleh antikristus selama 42 bulan. Wahyu pasal 11 ayat 2, pasal 13 ayat 1 sampai 18, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai 4, Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45, dan pasal 12 ayat 7, dan Matius pasal 24 ayat 15. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 5 hal yang dibuktikan oleh nubuatan ini. Zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak berakhir pada tahun 1843 sampai tahun 1844. Tahun 1914 sampai tahun 1918, tahun 1992,
dan tahun 2024 atau tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh manusia sejauh ini. Zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak akan berakhir hingga akhir dari 42 bulan. Wahyu pasal 11 ayat 2 sampai 3, pasal 12 ayat 6, 14, dan pasal 13 ayat 5. Orang-orang Yahudi harus kembali menang atas orang-orang Arab agar dapat menguasai Yerusalem, sehingga Yerusalem dapat diserahkan kembali ke tangan orang-orang bukan Yahudi selama 42 bulan. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Bangsa Yahudi harus dikalahkan oleh antikristus sebelum dia dapat mengambil alih kota Yerusalem selama 42 bulan. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2, Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai 4. Orang-orang Yahudi akan menjadi pemenang atas antikristus dan bangsa-bangsa lain pada akhir 42 bulan dan kemudian akan menguasai Yerusalem selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2, Zakaria pasal 14, dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12 membahas kedua saksi. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12. Wahyu pasal 11 ayat 3 tentang masa nubuat kedua saksi. Selama 3,5 tahun terakhir dari minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 6 dan 14, dan pasal 13 ayat 5. Daniel pasal 7 ayat 25, pasal 9 ayat 27, pasal 12 ayat 7, dan ayat 11 sampai 12. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. 18 fakta mengidentifikasi dua saksi. Wahyu pasal 11 ayat 3. Mereka adalah dua orang, bukan perjanjian dispensasi dan sebagainya. Wahyu 11 ayat 3, ayat 7 sampai 12. Mereka adalah saksi Kristus. Wahyu 11 ayat 3. Mereka akan diberikan kuasa di masa depan ketika mereka datang ke bumi. Wahyu 11 ayat 3. Hal ini tidak mengharuskan mereka menjadi orang-orang yang telah menjalankan kekuasaan ini. Kedua saksi akan menjadi nabi. Wahyu 11 ayat 3 dan 10. Mereka akan bernubuat pada 42 bulan terakhir, 1260 hari, 3,5 tahun dari zaman ini. Wahyu pasal 11 ayat 2 sampai 3, pasal 12 ayat 6, 14, dan pasal 13 ayat 5, Daniel pasal 7 ayat 25, dan pasal 12 ayat 7. Mereka akan mengenakan kain kabung. Wahyu 11 ayat 3. Mereka dilambangkan dengan dua pohon zaitun dan dua kaki tian yang berdiri di hadapan Allah. Wahyu pasal 11 ayat 4, Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14. Mereka sudah berada di surga ketika Zakaria bernubuat sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14. Yohanes melihat mereka di surga sekitar tahun 96 Masehi. Jadi siapapun mereka adalah dua orang yang diangkat untuk tinggal di surga setidaknya 500 tahun sebelum Masehi. Wahyu 11 ayat 4, Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14, dan Malagi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ini mengecualikan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, dan semua orang yang hidup setelah tahun 500 sebelum Masehi. Mereka tidak akan terkalahkan selama 3,5 tahun pelayanannya. Wahyu 11 ayat 5 sampai 7. Mereka mempunyai kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya sebagaimana musuh-musuhnya berusaha menghancurkan mereka. Wahyu 11 ayat 5. Mereka dapat mengeluarkan api dari mulutnya untuk melahap musuh-musuhnya. Wahyu 11 ayat 5.
Mereka mempunyai kuasa untuk menghentikan hujan sepanjang hari-hari nubuatan mereka. Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa untuk mengubah air menjadi tara dan menimpa bumi dengan tulah-tulah setiap kali mereka mau. Wahyu 11 ayat 6. Ketika pelayanan 1260 hari selesai, roh supernatural malaikat yang keluar dari jurang maut akan menggunakan manusia antikristus untuk membunuh mereka. Wahyu 11 ayat 7. Karena manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, Ibrani 9 ayat 27, maka dapat dipastikan mereka adalah dua orang yang tidak pernah mati, sehingga kelak mereka bisa mati di tangan antikristus. Ini mengecualikan Musa atau orang lain yang telah meninggal sebagai salah satu saksi. Mereka akan tetap mati selama 3,5 hari dan kemudian dibangkitkan. Wahyu pasal 11 ayat 8 sampai 11. Hal ini semakin membuktikan bahwa mereka adalah dua orang yang tidak pernah mati dan mereka tidak akan dibangkitkan manusia abadi ketika mereka datang dari surga untuk memulai pelayanannya. Tampaknya hanya ada dua orang di dalam Alkitab yang dapat menggenapi fakta-fakta ini tentang kedua saksi. Mereka adalah Henok dan Elia. Bahwa Elia akan menjadi salah satu dari mereka telah dinubuatkan dengan jelas dalam Malaki pasal 4 ayat 5 sampai 6. Yohanes Pembaptis bukanlah Elia yang menggenapi nubuatan ini. Dia mengatakan bahwa dia bukan Elia. Yohanes 1 ayat 21. Yohanes hanya datang dalam roh dan kuasa yang sama dengan Elia untuk mempersiapkan kedatangan Mesias yang pertama, sama seperti Elia mempersiapkan hati mereka untuk kedatangan Mesias yang kedua. Lukas pasal 1 ayat 17. Henok adalah satu-satunya orang yang diangkat bahwa dia tidak akan melihat kematian dalam hidupnya di bumi. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, Ibrani pasal 11 ayat 5, ayat perbandingan 2 Raja-Raja pasal 2. Henok dan Elia adalah nabi penghakiman. Yudas ayat 14 sampai 15, 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 18. Keduanya harus kembali dan mati sesuai dengan kematian yang ditentukan bagi mereka di bumi, sama seperti semua manusia yang hidup sebelum pengangkatan rapture. Ibrani pasal 9 ayat 27, 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 58. Jika Enok atau Elia diubahkan ke dalam tubuh yang kekal dan dimuliakan, mereka akan menjadi buah sulung kebangkitan, bukan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23. Ini membuktikan mereka berada di surga dalam tubuh jasmani. Mereka akan ada di sana sampai mereka kembali untuk menggenapi Wahyu pasal 11. Kasusnya paralel dan berdiri atau jatuh bersamaan. Hanya dua orang inilah yang dapat memenuhi deskripsi jelas tentang dua saksi dalam setiap hal. Wahyu pasal 11 ayat 4 tentang identitas kedua saksi. Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14, Malaki pasal 4 ayat 5 sampai 6, Kejadian pasal 5 ayat 24, dan Ibrani pasal 11 ayat 5. Wahyu 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Wahyu pasal 11 ayat 5 sampai 6 tentang kekuatan kedua saksi. Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 10. Wahyu 11 ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi tara. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 8 tentang kematian fisik kedua saksi.
Ibrani pasal 9 ayat 27, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23, dan Wahyu pasal 11 ayat 9. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Binatang yang muncul dari jurang maut. Binatang yang muncul dari jurang maut adalah pemimpin kerajaan Yunani. Daniel pasal 10 ayat 20. Binatang ini akan keluar dari jurang maut dan memakai manusia antikristus untuk membunuh dua saksi. Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Yerusalem disebut demikian karena Yerusalem menjadi markas kaum Sodomi, homoseksual. Yesaya pasal 1 ayat 9 sampai 10 dan Yeskel pasal 16 ayat 46 dan 53. Dan pelacuran, seks dan penyimpangan agama. Yeskel pasal 23 ayat 3, 8, 19, dan 27. Selama 3,5 tahun terakhir, bangsa bukan Yahudi mengendalikan kota Yerusalem. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Hal ini menunjukkan bahwa dosa seks dan penyimpangan agama akan menjadi dosa utama yang mengakhiri zaman ini. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 dan Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Wahyu pasal 11 ayat 9 sampai 10 tentang kemenangan atas kematian dua saksi oleh musuh-musuh mereka. Wahyu pasal 11 ayat 7. Wahyu 11 ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Wahyu 11 ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Hal ini menunjukkan alasan terjadinya perang panjang selama 3,5 tahun terakhir melawan kedua saksi tersebut. Wahyu pasal 11 ayat 11 sampai 12 tentang kemenangan dua saksi atas kematian. Ayat perbandingan. Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 17. Wahyu 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Roh kehidupan yang ada dalam seseorang membuat tubuh hidup. Tetapi bila roh kehidupan meninggalkan tubuh, maka mati. Yakobus pasal 2 ayat 26. Hal ini membuktikan dua sifat manusia yang berbeda, sifat material dan spiritual. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, Kejadian pasal 2 ayat 7, Matius pasal 10 ayat 28, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, dan Ibrani pasal 4 ayat 12, pasal 12 ayat 23. Wahyu 11 ayat 12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Naiklah kemari. Perkataan yang sama diucapkan kepada Yohanes. Wahyu pasal 4 ayat 1. Pengangkatan kedua saksi ini menyelesaikan kebangkitan pertama. Kebangkitan semua orang benar sebelum milenium. Wahyu pasal 11 ayat 13 membahas gempa bumi besar yang sama seperti di bawah cawan ke-7. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21 dan pasal 18 ayat 1 sampai 24. Wahyu 11 ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh
dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pada saat yang sama ini, kedua saksi, yaitu Henok dan Elia, diangkat pada akhir minggu ke-70 Daniel. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Gempa bumi yang dahsyat. Tidak diragukan lagi, gempa besar yang sama terjadi pada cawan ke-7. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Jumlah yang sama yang diperuntukkan bagi Allah pada hari-hari Elia sebelumnya di bumi, dibunuh pada saat Elia dan Enok diangkat. Ayat perbandingan, Roma pasal 11 ayat 4 dan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Wahyu pasal 11 ayat 14 membahas celaka ketiga diumumkan. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 8 ayat 13, pasal 9 ayat 12, dan pasal 12 ayat 12. Wahyu 11 ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Celaka yang kedua sudah lewat. Ini mengacu pada celaka dalam Wahyu pasal 9 ayat 12 sampai 21 dan disebutkan di sini untuk memperkenalkan celaka besar yang ketiga dan terakhir atas manusia yang diumumkan oleh malaikat dalam Wahyu pasal 8 ayat 13. Celaka yang ketiga bukanlah gempa bumi di ayat 13, melainkan pengusiran Satan di bawah sangkakala yang ketujuh. Wahyu pasal 12 ayat 12. Kata pengantar, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kunci penafsiran kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 19. Hal-hal yang telah kau lihat, Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai pasal 18 ayat 20. Lambang-lambang penglihatan yang ditafsirkan, Wahyu pasal 1 ayat 20. Hal-hal yang ada, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22. Hal-hal mengenai gereja lokal di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Hal-hal mengenai gereja lokal di Smyrna, pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di Pergamus, pasal 2 ayat 12 sampai 17. Di Tiatira, pasal 2 ayat 18 sampai 29. Di Sardis, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di Philadelphia, pasal 3 ayat 7 sampai 13. Di Laodikia, pasal 3 ayat 14 sampai 22. Hal-hal yang akan terjadi setelah hal-hal ini, yakni setelah gereja-gereja atau pengangkatan. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Tabernakel surgawi, orang-orang kudus yang diangkat bersama Allah. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 14. Pintu surgawi, pasal 4 ayat 1. Takhta surgawi, pasal 4 ayat 2, 3, dan 5. Tua-tua surgawi, pasal 4 ayat 4. Lautan kaca surgawi, pasal 4 ayat 6b sampai 8. Makhluk surgawi, pasal 4 ayat 6b sampai 8. Ibadah surgawi karena ciptaan, pasal 4 ayat 9 sampai 11. Kitab surgawi, pasal 5 ayat 1 sampai 4. Anak domba surgawi, pasal 5 ayat 5 sampai 7. Ibadah surgawi karena kelayakan terhadap anak domba, pasal 5 ayat 8 sampai 14. Minggu ke-70 Daniel, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. Daniel pasal 9 ayat 27. 6 materi pertama, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Parentetik, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Materi ke-7 dan 6 sangkakala pertama, Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 21. Parentetik, Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai 6 ayat 13 dan pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 3.
Sangkakala ketujuh, Wahyu pasal 11 ayat 14 sampai pasal 13 ayat 18. Parentetik, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 20. 6 cawan pertama, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 12. Parentetik, Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai 4, pasal 16 ayat 13 sampai 16. Cawan ketujuh, Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 24. Parentetik, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Pesta kawin anak domba, kedatangan Kristus yang kedua, dan Harmagedon. Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21. Parentetik, Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 10. 1000 tahun dan setelahnya. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Pengusiran Satan dari bumi. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Pemerintahan kerajaan Kristus dan orang kudusnya. Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Karir dan kehancuran Satan setelah kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 dan penghakiman terakhir. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Keadaan sempurna abadi, zaman berabad-abad. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Langit baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Bumi baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Yerusalem baru. Pasal 21 ayat 2, ayat 9 sampai 21. Umat baru. Pasal 21 ayat 3. Kondisi baru. Pasal 21 ayat 4 sampai 8. Bait suci baru. Pasal 21 ayat 22. Terang baru. Pasal 21 ayat 23 sampai 27. Dan Firdaus baru. Pasal 22 ayat 1 sampai 5. Kesimpulan. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21. Pengukuhan. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 7. Kesalahan objek ibadah. Pasal 22 ayat 8 sampai 9. Instruksi terakhir. Pasal 22 ayat 10 sampai 19. Janji terakhir dan dua terakhir. Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membersihkan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrik maklumat Esther 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia, diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi Anda dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya.
Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.